Ya, halo semuanya. Selamat datang di channel Ujas Farm. Dan di video kali ini saya bukan mau bahas ayam kampung tapi ayam petelur ya. Dan saya beritahu di awal, mungkin beberapa dari kalian yang bertanya, saya nggak pelihara ayam petelur kok berani kasih tutorial ayam petelur ya. Saya jelaskan di sini bahwa saya memang tidak pelihara ayam petelur, tetapi saya bekerja sebagai inseminator dan juga vaksinator ya. Dan juga saya memang secara pribadi sengaja meriset dan belajar dari pekerjaan saya ini, dan saya sudah meriset, survei dan juga mengunjungi memasuki ratusan kandang secara total ya, dengan berbagai macam cara yang peternak pakai. Dan dari sana saya belajar banyak, mengambil meneliti secara tidak langsung ya, dengan mengcompare sebuah teori dari peternak versus peternak ini dan peternak lainnya. Di sini saya ingin sharing saja ya. Terserah kalian mau lebih percaya channel ini atau lebih percaya channel lain atau lebih percaya Google, itu terserah kalian. Yang penting di sini saya hanya berniat sharing saja ya. Oke, jadi langsung saja ya. Jadi misal kalian punya ayam petelur ayam atau ayam layar ya, yang masih usia produktif tapi berhenti bertelur tanpa sebab ya. Mungkin ada beberapa ekor tanpa menunjukkan gejala-gejala sakit ya, tapi tidak tiba-tiba berhenti bertelur. Dan di sini saya sharing sebuah metode dari salah satu peternak dari yang tempat saya bekerja ya. Jadi menurut saya ini cara yang sangat efektif karena saya memantau langsung ya. Karena saya melihat langsung step by stepnya dan juga perkembangan ayamnya itu ya dengan cara ini. Jadi cara yang dilakukan oleh peternak ini ya, jadi dia memisahkan ayam-ayam yang tidak bertelur ini ke satu barisan khusus ya, karena nanti supaya lebih mudah merawatnya. Dan setelah dipindahkan ke kandang itu tadi ya, itu yang dia lakukan adalah memberinya pakan dengan full BR, full pur ya, benar-benar full. Intinya digemukkan ya. Dan oke, tadi ada yang kelupaan ya, tentang tidak bertelurnya ini harus kalian pastikan dulu, bukan karena busung ya. Cara mudahnya ya, memang ini kalau dijelaskan agak rumit ya. Akan lebih mudah kalau kalian pastikan dulu ayam yang nggak bertelur itu sebelumnya sudah pernah bertelur ya. Kalau memang dari awal memang sudah nggak bertelur, itu ada kemungkinan besar ayam itu memang busung ya, atau uh, memang nggak bisa bertelur sampai kapanpun ya. Dan setelah kalian pastikan ayam itu sudah pernah bertelur tapi tiba-tiba berhenti, nah itu baru bisa kalian tumbuhkan ya. Oke, lanjut lagi tadi cara yang dilakukan peternak ini ya, yaitu memisahkan kemudian memberinya pakan full BR, pur berdaging ya, bukan bertelur. Intinya digemukkan. Dan mungkin ada dari kalian yang berpikir bahwa itu rugi ya kalau pakan pur berdaging. Kalau saya pribadi sih hitung-hitung sama saja sih ya, karena kan kalau pur pur itu pasti nanti lebih cepat kenyang si ayamnya, tidak makanya itu nggak sebanyak yang kalian pikirkan lah ya. Ya mungkin per hari tetap habis satu on lah, satu on mungkin 1000 ya, ada perbedaan sih 300-an perak. Tapi untuk hasil yang kita capai kan kita nggak perlu antibiotik ya, misalnya kalian obati dengan antibiotik kan pasti malah tambah banyak modalnya. Ini cukup kalian beri saja pur pabrik berdaging sampai bertelur lah. Jadi ini memang sudah saya lihat secara langsung ya, bukan cuma sekedar teori. Jadi dalam tempo waktu di 5 hari kemudian setelah ayam itu pertama kali dipindah, setelah saya pegang ayamnya nggak bertelur ya, kemudian dia pindah, dia lekas merawatnya dengan cara tadi ya. Dan setelah 5 hari lagi saya masuk situ, ayam yang tadi nggak bertelur sudah mulai bertelur lagi ya, dengan secepat itu. Dan ini bukan hoax karena saya melihat sendiri ya. Dan
Mungkin step selanjutnya atau treatment selanjutnya ya, selainnya treatment lainnya sih hanya pemberian vitamin saja. Jadi intinya kalau ayam itu nggak bertelur, ya buat supaya dia itu kelebihan energi agar bisa menjadi telur ya. Karena bisa jadi juga ayam itu sebetulnya cacingan ya. Jadi nutrisi yang dia dapat itu hanya dimakan oleh cacing dan nggak bisa jadi telur. Tapi kalau kalian beri eh, energi yang lebih seperti dari pur berdaging itu kan pasti lebih banyak energinya ya. Itu pasti cacing, kalau misalnya cacing kan pasti nggak sanggup untuk menghabiskan energinya itu semuanya. Jadi tetap akan menjadi daging dan juga telur nantinya. Dan walaupun dikasih makan pur berdaging, tenang aja ya, masih bisa bertelur kok ya. Dan setelah bertelur baru boleh kalian pindah. Ya, memang sesimpel itu ya caranya. Walaupun memang dari segi biaya menambah sedikit lah ya. Dari awalnya kalau kalian beri pakan petelur mungkin ketemu harga 700-an. Kalau pakai pur daging jadi 900-an sekian ya. Ya 1000 lah anggaplah gampang ya. Tapi kan kalau bisa bertelur lagi menjadi keuntungan lain ya. Oke, segitu saja ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe dan like untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.